السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang syubhat atau talbis, tipuan iblis terhadap prajurit yang dia mengetahui bahwa hal tersebut haram, tetapi dia nekat. Kenapa? Zanna anna jihadahu yadfa'u anhu ma fa'ala. Ini salah satu tipuan iblis yang banyak terjadi. Dia tahu itu dosa, tapi dia nekat karena apa? Karena dia merasa sebagai mujahid, dia merasa sebagai da'i misalnya, dia merasa sebagai penebar kebenaran, penebar sunnah, dia merasa sebagai orang yang banyak sedekah misalnya, lalu menganggap dosa yang dia lakukan itu akan terhapus oleh kebaikannya itu. Jelas ini tertipu ya. Belum lama kita bahas bahwa salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita bisa diterima, bisa tidak. Bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Sementara setiap kali kita berbuat maksiat pasti dosa. Pasti dosa. Bagaimana kita mau menyepelekan dosa yang satu, mentang-mentang kita punya kebaikan 100 bahkan 1000, sementara kita tahu amal kebaikan kita bisa diterima oleh Allah, bisa tidak, bisa bernilai, bisa nol ya. Maka haram bagi kita mengandalkan kebaikan-kebaikan kita, kedermawanan kita, tahajud kita, puasa sunat kita dan seterusnya, lalu menganggap bahwa dosa yang kita lakukan ini kecil, sepele, remeh dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini tipuan iblis ya. Ya, kita tinggalkan masalah jihad, kita lanjut ke zikru talbisihi 'alal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Ini melanda kita hari ini ya. Tipuan iblis terhadap orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dia dakwah, dia mengajak kepada kebaikan, dia melarang orang melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Orang seperti ini ternyata juga ditipu oleh iblis. Jadi iblis tidak membiarkan siapapun yang berbuat kebaikan, selalu ditipu ya. Dan orang awam nggak akan tahu seperti ini. Bagi orang awam, beliau alim, beliau da'i, beliau ulama, tokoh-tokoh agama itu kan selalu disanjung-sanjung oleh orang awam ya. Mereka tidak tahu Nabi pernah mengatakan du'atun ila abwabi jahannam. Para da'i
yang mengajak manusia masuk jahannam. Tidak sadar dia. Kalau dia sedang mengajak manusia masuk ke jahannam, tidak sadar. Dikiranya dia sedang mengajak manusia ke surga. Ya seperti saudara-saudara kita yang mengajak maulid, mengajak tahlilan, mengajak sholat nisfu Sa'ban dan seterusnya. Apa iya kita katakan mereka sedang mengajak ke surga? Tentu tidak. Mereka sedang mengajak kaum muslimin menuju neraka. Mereka tidak sadar. Dan tidak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita nggak akan ragu dengan sabda Nabi. Pasti berakhir di neraka. Wahum kisman. Ini ada dua kelompok, ada dua jenis orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada dua jenis. Yang pertama alimun, yang kedua jahilun. Yang pertama orang alim, dia faham Al-Quran, dia faham sunnah, dia bisa membedakan mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dia bisa membedakan mana yang am, mana yang khas, mana yang nasih, mana yang mansuh. Dia tahu. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Dia tahu. Itu alim. Apakah ini digoda? Digoda. Ditipu oleh iblis. Apalagi yang jenis kedua. Apa tadi? Jahil. Rupanya yang beramar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya orang-orang alim. Mestinya kan orang-orang alim tuh. Nah, akan ada. Nah, sekarang sudah ada. Di zaman Nabi belum ada. Orang jahil, dia tidak tahu mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas, mana nasih, mana mansuh, mana sunnah, mana bid'ah. Dia tidak tahu. Tapi dia mengajak manusia kepada kebaikan. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia menjadi dai. Dia ceramah ke sana kemari. Sementara mana sunnah, mana bid'ah, dia nggak tahu. Dan tokoh-tokoh yang kita saksikan hari ini, Anda tahu mana sunnah, mana bid'ah? Dia mengatakan hampir-hampir nggak ada bid'ah. Maulid Nabi bagaimana? Oh, bukan bid'ah. Sholi tahlilan muludan bagaimana? Bukan bid'ah. Itu. Membedakan mana sunnah, mana bid'ah saja mereka tidak tahu. Tapi mereka tampil di hadapan kaum muslimin, menasihati kaum muslimin, beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal hal yang sangat mendasar, mana sunnah, mana bid'ah, ini sangat mendasar. Mestinya seorang muslim harus tahu. Ini nggak tahu. Dan dia tampil sebagai dai. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Pantas Nabi katakan du'atun ila abwabi jahannam. Para penyeru, para dai yang mengajak manusia kaum muslimin menuju jahannam, masuk ke jahannam. Ini jawaban Nabi atas pertanyaan Hudzaifah. Ketika Hudzaifah bertanya, "Ya Rasul, kita telah melewati masa jahiliyah. Sekarang kita berada dalam masa kebaikan yang luar biasa. Tidak ada masa, tidak ada zaman sebaik zaman Nabi SAW." Hudzaifah dan para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bentar-bentar Jibril turun, bentar-bentar Jibril bawa wahyu, bentar-bentar Allah kasih jawaban atas pertanyaan para sahabat. Ada kejadian begini, turun wahyu. Luar biasa baiknya. Yang kebaikan itu, zaman itu sekarang ya tinggal kenangan. Ya jangankan sekarang, ketika Abu Bakar, Umar masih hidup, tapi Rasul sudah wafat, tinggal kenangan. Maka antum masih ingat bagaimana tangisan seorang nenek-nenek tua saat didatangi oleh Abu Bakar dan Umar beberapa hari setelah Nabi wafat. Menangis ini nenek-nenek tua ini, mengenang masa yang tidak akan terulang lagi. Masa di mana permasalahan dunia dijawab dari langit. Kayak apa ini? Kayak apa indahnya? Kayak apa bagusnya?
Kayak apa amannya? Ya. Ada permasalahan, jawab dari langit. Ada permasalahan, ada jawabannya dari Allah lewat Jibril. Tinggal kenangan. Ya. Sekarang zaman luar biasa baik ya Rasul. Zaman jahiliyah telah kita lalui. Setelah zaman kebaikan ini, apakah ada keburukan lagi ya Rasul? Nabi menjawab, ada apa tidak ada? Ada. Ada. Ya. Apa salah satu cirinya? Yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mencari hidayah tapi bukan hidayahku. Mereka mencari sunnah tapi bukan sunnahku, ya bid'ah. Ada keburukan bercampur di situ antara keimanan dengan kekufuran. Bercampur di situ antara sunnah dengan bid'ah. Kan nggak mungkin bid'ah semua. Nggak mungkin bid'ah semua. Ahli bid'ah terbesar di muka bumi ini, apakah dari alif sampai ya bid'ah semua? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada sunnahnya. Tapi bercampur dengan bid'ah. Sedangkan zaman Rasul dan para sahabat tidak ada satupun, tidak ada setitik pun, tidak ada secuil pun yang bid'ah. Semuanya sunnah semua. Harusnya seperti itu. Hari ini bercampur antara bid'ah dengan sunnah. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, setelah keburukan itu ya Rasul, apakah akan ada kebaikan lagi? Nabi menjawab, ada. Nabi menjawab, ada. Ada kebaikan. Wa fihi dukhan, tapi ada asap, ada kabut. Artinya tentu tidak murni seperti di zaman Nabi SAW. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, setelah kebaikan itu apakah ada keburukan lagi? Dijawab oleh Nabi tadi, ada, yaitu du'atun ila abwabi jahannam, para penyeru yang mengajak manusia masuk jahannam. Ulama, dai, istilah kita kiai, ajengan, tuan guru, abuya dan seterusnya, tetapi mengajak ke jahannam. Ya. Berfirqah-firqah mereka. Ya. Kemudian Hudzaifah minta petunjuk, ya Rasul, seandainya aku hidup di zaman itu, apa yang harus aku lakukan? Apa perintahmu terhadapku? Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau harus berpegang di jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi jangan keluar. Gitu. Jadi mengikuti imam. Ya. Hudzaifah bertanya lagi, seandainya hari itu tidak ada jamaah, tidak ada imam, sudah berfirqah-firqah, apa jawab Nabi? Fa'tazil tilkal firaq, jauhi semua firqah itu. Jadi diibaratkan Hudzaifah sendirian misalnya, atau seorang muslim hari ini sendirian, semuanya berfirqah-firqah semua. Tinggalkan semua. Ya. Walaupun engkau harus hidup dengan memakan ranting-ranting, memakan dedaunan, artinya beruzlah, mengasingkan diri. Sebab kalau bersama kaum muslimin sudah firqah semua. Yang Mu'tazilah, yang Jahmiyah, yang Jabariyah, yang Asy'ariyah, semua sudah firqah semua. Fa'tazil tilkal firaq, kata Nabi, jauhi semua firqah-firqah itu. Walaupun resikonya engkau hidup di tengah hutan, hatta tudrikakal maut, sampai engkau mati. Ini wasiat Nabi kepada Hudzaifah, tentu kepada kita semua. Walillahil hamd.
insya Allah sepertinya kita belum masuk ke zaman itu. Walaupun bid'ah luar biasa, firqah luar biasa, insya Allah masih ada pengajian yang sunnah, yang mengajak kepada sunnah, yang kembali kepada Rasul dan para sahabat. Hari ini masih ada. Oleh karena itu, yang mengatakan sudah saatnya kita beruzlah hari ini, mengasingkan diri hari ini, saya kira tidak tepat. Belum, ya. Atau mungkin di beberapa daerah, mungkin ya, mungkin. Adapun di negeri kita, apalagi di Saudi misalnya, insya Allah belum. Nah, ini menunjukkan bahwa yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu, para da'i, para ulama itu, ada yang alim, ada yang jahil. Dua-duanya ditipu oleh iblis. Mari kita lihat penjelasan beliau. Fadukhulu iblisa 'alal 'alim min tariqain. Beliau mulai dari yang alim dulu, yang berilmu dulu. Bagaimana tipuan iblis terhadap orang yang berilmu? Beliau mengatakan ada dua cara, ada dua jalan. Cara iblis menipu orang alim ketika berdakwah itu ada dua cara. At-tariqul awal, cara pertama, jalan pertama, at-tazayyunu bidzalik wa talabu dzikri wal 'ujbu bidzalikal fi'li. Menghiasi dirinya supaya namanya disebut-sebut. Dia takjub dengan dirinya, ya. Kalau bukan karena saya, ini ratusan orang ini belum masuk Islam, misalnya. Kalau bukan karena saya, ratusan orang ini nggak kenal sunnah. Kalau bukan karena saya, ini orang-orang ini nggak baca syahadat. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, itu kira-kira. At-tazayyunu bidzalik wa talabu dzikri. Dan dia senang namanya dipuji-puji, namanya disebut-sebut. Dan ini salah satu penyakit seorang alim, dan nampak di tingkah laku mereka, ya. Ketika datang di satu masjid, tidak ada yang menyambut, tersinggung dia, marah dia, ya. Ketika tidak diberi salam duluan, banyak cara. Iblis luar biasa, ya. Oleh karena itu para nabi, para rasul selamat dalam hal ini. Mereka betul-betul selamat, dijaga oleh Allah, maksum. Adapun selain mereka, ada yang selamat, ada yang tidak. Banyak sekali yang tidak selamat, ya. Dan iblis luar biasa, dibikin dia seolah ikhlas, seolah tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Bahkan kadang-kadang dia mengeluarkan hartanya untuk memberikan sedekah kepada jamaahnya, orang miskin, begitu. Tetapi iblis menipu dalam dirinya, ada kesombongan, ada ujub. Nanti sebaliknya. Mari kita lihat riwayat dari Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari mengatakan, sami'tu Aba Salman yaqul, aku mendengar Abu Salman mengatakan, sami'tu Aba Ja'far al-Mansur, aku mendengar, menyaksikan Abu Ja'far al-Mansur. Siapa Abu Ja'far al-Mansur? Siapa? Dia sama dengan Harun al-Rashid. Dia sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia sama dengan Al-Ma'mun. Apa? Khalifah. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, terkenal beliau.
yabki fi khutbatihi yaumal jum'ah. Seperti biasa, khalifah itu ngapain? Khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Ja'far al-Mansur, sampai Harun ar-Rasyid. Khalifah itu ngapain? Jadi imam dan khutbah Jumat. Jadi imam dan khutbah Jumat. Ya. Walaupun barangkali ada yang lebih alim di situ. Mungkin antum masih ingat bagaimana Bukhari meriwayatkan Marwan bin Hakam khutbah Id. Khutbah Id. Di bawah ada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat. Tentu ilmunya jauh lebih tinggi dari Marwan bin Hakam. Tapi yang khutbah Marwan bin Hakam. Kapan khutbahnya? Kapan khutbahnya? Sebelum salat Id. Salat Id belum dimulai, Marwan bin Hakam naik khutbah. Ditarik jubahnya oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan mengatakan ghayyarta, engkau telah merubah. Maksudnya merubah-rubah sunnah. Sunnahnya salat dulu baru khutbah. Marwan mengatakan kalau kita salat dulu baru khutbah, mereka akan pulang. Berarti Marwan bin Hakam faham bahwa mengikuti khutbah Id tidak wajib. Tidak seperti khutbah Jumat. Ya. Maka orang yang mengatakan bahwa ketika imam, ketika presiden, ketika pemimpin salah, udah biarkan saja, mengambil dalil dari Marwan bin Hakam, tentu keliru. Kan Abu Sa'id Al-Khudri menarik sorbannya, berarti tidak diam saja. Cuman karena Marwan bin Hakam bersikeras, ngeyel, ya sudah. Ya. Jadi tidak bisa disimpulkan dari kisah ini kalau pemerintah kita salah, kalau pemerintah keliru dalam menetapkan sesuatu. Taruhlah Idul Adha berbeda dengan wukuf di Arafah, ya sudah, kita ikuti saja sebagaimana kaum muslimin mengikuti Marwan bin Hakam. Tidak tepat, karena Marwan bin Hakam dicegah oleh Abu Sa'id Al-Khudri hanya karena tidak mampu tentunya. Ini khutbah Jumat. Abu Ja'far Al-Mansur khutbah Jumat. Wa huwa yabki. Ketika khutbah Jumat itu Abu Ja'far Al-Mansur menangis. Tidak disebutkan membahas apa sehingga beliau menangis. Ya. Fastaqbalani al-ghadab. Datang rasa marahku. Ini kisah Abu Salman, ya. Datang rasa marahku, gitu. Artinya beliau tahu tidak pada tempatnya, ya. Karena kapan yang terbaik kita menangis? Kapan? Ketika kita berdua dengan Allah, ya. Zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Satu di antara berapa? Satu di antara yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar berapa? 7. Satu di antara 7 orang yang dijanjikan mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satunya orang yang berdua dengan Allah. Dia ingat Allah, dia zikrullah, fafadat ainahu, lalu dia menangis. Bukan beramai-ramai, bukan di depan jamaah, ya. Dan waktu itu kita pernah bahas, ya, Ayub
As-Saktiani ketika beliau menangis di hadapan jamaah, mungkin karena membahas sesuatu yang dahsyat, mungkin surga, neraka, adab kubur. Beliau menangis, beliau pura-pura apa? Masih ingat? Pura-pura flu. Pura-pura flu. Mirip-mirip kan? Ma asaddaz suka. Flu itu enggak enak. Flu itu enggak enak. Untuk menutupi kalau beliau itu menangis, karena tangisan tidak dipamerkan di hadapan jamaah. Tangisan itu cukup berdua saat kita bersama Allah, seperti hadis tadi. Nah, ketika melihat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur khutbah Jumat sambil menangis, timbul rasa marah dari Abu Salman. Kan beliau berilmu, kalau orang awam tentu mungkin ikutan menangis, ya. Menangis itu kan biasanya menular, kan gitu. Beliau bukan orang awam, beliau berilmu. Maka melihat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menangis, justru timbul rasa marah. Wa hadaratni niyatun an aku, timbul niat dalam diriku untuk berdiri. Ini kata si alim tadi, fa'idhahu bima a'rifu min fi'lihi idza nazala. Akan aku nasihati beliau yang aku tahu bahwa ini tidak benar, begini nanti setelah dia turun. Ada niat seperti itu. Salah satu ciri orang alim kan seperti itu, tidak membiarkan keburukan terjadi. Dinasihati, dibenarkan, dirubah semampu dia. Fakarihtu an akuma ila khalifatin. Tapi kemudian ketika beliau sudah selesai khutbah Jumat, sudah selesai sholat, aku ragu untuk berdiri mendekat ke beliau. Fa'idhahu wan nasu julusun yarmukunani. Aku tidak mau saat aku menasihati sang khalifah, ratusan mungkin ribuan pasang mata menatap aku. Ya jelas lah, berani menasihati seorang khalifah, berani menasihati seorang presiden, raja, tentu akan memancing perhatian, akan diperhatikan. Berarti apa? Hebat, besar, pemberani, luar biasa, begitu kira-kira. Ya. Faya aridali tazayyun. Muncullah itu. Muncullah dalam diriku, pasti orang-orang akan melihat aku dengan rasa takjub, mereka akan menyanjung aku, mereka akan memuji aku. Ya. Faya'muru bi, lalu terus itu mendorong-dorong. Gitu. Jadi semakin semangat untuk menasihati. Ya. Niat marah awal tadi karena memang keliru, menangis di depan jamaah seperti itu, lambat laun hilang. Lambat laun hilang. Diganti apa? Orang akan tahu siapa aku. Orang akan lihat kehebatanku. Orang akan menilai aku pemberani, luar biasa, dan seterusnya. Ya. Fajalastu fasakattu. Maka aku langsung duduk dan diam. Walillahilham, kalah iblis. Kalah iblis. Awalnya iblis mau menang, sanggup menghilangkan rasa marah, niat karena Allah untuk menasihati sang khalifah, diganti dengan rasa takjub tadi.
ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Walillahil ham, akhirnya iblis kalah. Fajalastu fasakattu, langsung aku duduk dan aku diam. Inilah ulama kita. Demi menjaga keikhlasan, maka tinggalkan apa yang tidak wajib. Ini tentu tidak wajib, ya. Dan bisa kan dia nasihati berdua begitu. Ini sedang ramai. Nah, banyak dari kita tertipu, tidak sanggup seperti beliau. Maka akan kita teruskan barangkali kalau kita di posisi beliau. Barangkali kita tidak akan seperti beliau, kita akan kalah oleh iblis. Jadi semangat, ya, menasihati khalifah di depan umum. Ini salah satu contoh bagaimana tipuan iblis terhadap para dai, para ulama, orang-orang alim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Muncul kebanggaan, kebesaran, ujub, sum'ah, riya. Ini langkah pertama, jalan pertama. Yang kedua, masih terhadap orang alim nih, tapi beda arah. Kalau tadi dari arah tazayyun, supaya dirinya tampak indah, bagus, hebat. Nah, yang kedua, at-tariqut tsani, al-ghadabu lin-nafsi, marah karena nafsu, karena dirinya. Yang keluar dari mulutnya apa? Anda harus sholat, Anda tidak boleh berzina, Anda tidak boleh makan riba, begitu sama. Tapi ada rasa marah. Kalau tadi tazayyun, gitu. Maka kita dapati beberapa masyayikh, beberapa orang-orang alim itu menonjol sifat marahnya. Ya, sama dengan kita lah. Ada di antara kita yang temperamen, pemarah, ada yang pendiam, ada yang tenang, ada yang meledak-ledak. Gitu. Para ulama pun seperti itu. Antum tentu tahu siapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Luar biasa. Beliau kalau marah luar biasa. Berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari terkenal lembut, orangnya tidak meledak-ledak, ya. Sangat berbeda dengan gurunya Ali bin Madini. Ali bin Madini itu sangat pelit memuji orang, gitu. Ali bin Madini ini sangat hati-hati memuji orang, jarang sekali memuji. Maka sekali Ali bin Madini mengatakan si fulan hafalannya luar biasa, langsung murid-muridnya, teman-temannya langsung dicatat. Nggak main-main ini, karena jarang sekali memuji, pelit sekali memuji. Sekali memuji, nggak main-main, gitu ya. Adapun Imam Bukhari yang banyak keluar dari mulut beliau, fihi syai'. Kalimat ini ringan, fihi syai'. Dalam dirinya ada sesuatu. Tidak vulgar gitu. Fihi syai'. Dalam dirinya ada sesuatu. Wa rubbama arada fi halatil amri bil ma'ruf li ajli ma yulqa bihil munkir minal ihana.
ada rasa bahwa dirinya direndahkan. Gitu. Ambil contoh misalnya si alim ini selalu turun sujud dengan dengkulnya misalnya, ya. Iblis menipu nih. Padahal para ulama saja kan berlapang dada, ya. Artinya tetap punya pendapat, apa dengkul dulu, apa tangan dulu, jelas. Yang dengkul dulu tentu menyalahkan yang tangan dulu, yang tangan dulu tentu menyalahkan yang dengkul dulu. Tetapi kan tidak harus dengan cacian, makian, marah dan seterusnya. Ya. Fatasiru khusumatan li nafsihi, menjadi permusuhan. Barangkali antum pernah dengar di Yaman ada istilah al-haddadiyun, dari kata hadid. Hadid itu kan apa? Besi. Besi itu kan keras. Nah, mereka ini anak-anak muda, haddadiyun, keras kan. Sampai-sampai mereka mengatakan bakar Fathul Bari, bakar Syarah Sahih Muslim, saking kerasnya. Hanya karena melihat di dalam Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim itu ada sedikit takwil tentang asma wa sifat, bahwa itu keliru, jelas kan. Tapi tidak seperti itu, ya. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin tidak seperti itu, tidak kasar seperti itu. Syekh bin Baz itu hanya mengatakan tidak ada yang sebaik Fathul Bari. Dalam mensyarahkan Sahih Bukhari, luar biasa, dari riwayat, dari sanadnya, dari fawaidnya, luar biasa kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Tapi ada sesuatu di dalam Fathul Bari yang kita tidak boleh diam. Maksud beliau sedikit takwil tentang betis Allah, Allah tertawa, ada sedikit takwil, sedikit, dan setelah itu hilang. Artinya beliau tidak berdalam-dalam. Maka mengatakan bahwa beliau adalah Asy'ariyah kurang tepat. Bahwa sedikit terkena syubhat Asy'ariyah, iya. Tetapi itu bisa dikatakan setitik dibanding dengan ilmu yang luar biasa di dalam Fathul Bari itu, di dalam Syarah Sahih Muslim, ya. Maka Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani adil, menilai adil, tidak seperti anak-anak muda Yaman yang hadadiyun itu, seolah gak ada ilmunya itu Fathul Bari, gak ada gunanya itu Syarah Sahih Muslim, suruh bakar, haram kita membacanya. Tidak seperti itu. Kira-kira begitu, ya. Maka hati-hati terhadap kesalahan ulama, hati-hati, ya. Kita tidak boleh gulu, ya. Sebaliknya sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini ya menerima apa adanya. Pokoknya apapun ucapan Imam Nawawi nggak ada yang salah, ini pun keliru, ya. Maka yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain, bahwa yang salah katakan salah, walaupun itu sedikit sekali. Kemudian beliau membawakan riwayat ucapan Umar bin Abdul Aziz. Apa salah satu ucapan Umar bin Abdul Aziz? Laula anni ghadban, seandainya sekarang ini aku tidak marah. Jadi rupanya beliau dibikin marah oleh seseorang, ya.
laula anni ghadban, seandainya sekarang ini aku tidak marah, la'aqabtuka, sudah aku hukum engkau. Ya, sayang aku marah, aku nggak mau. Wah, luar biasa ini. Artinya beliau tidak mau menghukum seseorang dalam keadaan marah, malah jadi tambah semangat, tidak mau. Jadi betul-betul beliau menghukum seseorang karena Allah, bukan karena marah. Ya. Karena itu waktu ada yang direjam, tapi sebelum rejam ya. Jadi dulu sebelum turun di surat An-Nur itu tentang rajam itu, kalau ada orang yang berzina, dilempar dengan sendal, dengan pelepah kurma gitu ya. Nah, hari itu ada sambil melempar, sambil caci maki, sambil melempar itu, sambil marah, sambil caci maki. Ya. Kalau kata kita mungkin sialan, sambil kesal, sambil marah. Ya. Nah, apa kata Nabi? Jangan engkau masukkan setan pada hukum Allah. Itu setan. Ini hukum Allah, nggak boleh. Jadi lempar, kencang silakan. Tapi sambil marah, caci maki tidak boleh. Tidak boleh. Ini luar biasa hukum Islam. Jadi menempatkan sesuatu betul-betul pada tempatnya. Sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti itu. Laula anni ghadban la'aqabtuka. Seandainya aku tidak marah, sudah aku hukum engkau. Ya. Ya, silakan adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.